Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempraktekkan PPL yang keempat dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Ketua kelas Naisela, silakan pimpin doa nak. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Alifansyah, Alia Nurhalisa, Hadir, Bu. Aurel, Hadir, Bu. Hikmal, Kezia, Kersya, Fidela. Berarti Fidela yang tidak masuk hari ini ya? Iya, Bu. Jumlahnya 1 orang. Baik. Terima kasih nak. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu Mars 212 terlebih dahulu ya. Ayo diri semuanya. Ibu yang pandu ya. 1, 2, 3. Bangkit, bangkitlah. Siswa 212. Song-song masa depan bersama-sama. Kejarlah citamu meraih prestasi dengan berlandaskan pada iman dan takwa. Angkatlah derajat dirimu dan juga derajat orang tuamu, agar mereka bangga padamu karena prestasimu. Bangkit, bangkitlah, siswa 212. Song-song masa depan bersama-sama. Kejarlah citamu meraih prestasi dengan berlandaskan pada iman dan takwa. Nah, sebelum duduk, sekalian kita tepuk semangat ya. Sudah tahu ya tepuk semangat kita? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Beri tepuk tangan kita semua. Lanjut. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu itu apa? Nak? Ya, Akmal, apa nak materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu adalah pemahaman lokasi melalui peta berbasis digital, Bu. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk benar sekali apa yang dikatakan Akmal. Materi kita minggu lalu adalah mengenal lokasi tempat tinggal kita melalui peta berbasis digital. Di mana kemarin kita sudah belajar menggunakan aplikasi Google Maps dan Google Earth ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi sosialisasi diri di dalam masyarakat.
Dimulai dengan mengenal apa itu sejarah lisan. Sekarang Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya, Nak. Yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, Ibu harapkan kalian mampu menganalisis definisi dari sejarah lisan serta jenis-jenis sumber sejarahnya dengan tepat. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan pembelajaran, Ibu harapkan kalian mampu menyajikan hasil analisis jenis-jenis sumber sejarah lisan dengan penuh percaya diri. Sekarang Ibu mau tanya dulu, cerita rakyat apa saja yang kalian ketahui, Nak? Roro Jonggrang, Bu. Roro Jonggrang, Keong Mas, Bu. Alia Keong Mas, Batu menangis. Naisela Batu Menangis, ada lagi? Timun Suri, Bu. Timun Suri. Itu bukan timun suri ya. Gibran kurang tepat. Yang tepat adalah timun emas. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Siapa sih yang sudah menceritakan cerita tersebut kepada kalian? Ayo, siapa yang diceritakan cerita rakyat? Ya, Agis. Saya diceritakan oleh nenek saya, Bu. Ya, oleh neneknya. Ada lagi yang diceritakan? Bu. Ya, Bunga. Saya diceritakan oleh ibu saya. Diceritakan oleh ibunya. Beri tepuk tangan untuk Nah, sekarang Ibu mau ajak kalian menonton video tentang cerita rakyat berjudul Malin Kundang. Ya. Hai Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Legenda Malin Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku hendak memancing dulu ya, Bu. Baiklah, Nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang giat. Kemari, kemar makan ikan. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu, aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti ibu masakkan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin hendak merantau, Nak? Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nahkoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu. Baik anak-anak, sudah selesai ya menonton videonya? Nah, sekarang Ibu akan arahkan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan dibentuk kelompok diskusi terdiri dari 4 sampai 5 orang.
Jawabannya kan udah ibu kirim. Nanti dia tulis. Yang presentasi mau presentasi siapa? Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian diskusikan bersama-sama dengan teman sekelompok kalian. Dan nanti kalian boleh menggunakan sumber belajar baik dari buku paket ataupun dari internet di handphone kalian masing-masing. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Makasih Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Makasih Bu. Naik kelompok. Nah, karena ini cerita maling kundang, kita sambil jalan-jalan online ya nak. Silakan kalian buka aplikasi Google Earth kalian, lalu kalian ketikkan maling kundang. Nanti akan muncul tampilan batu menangisnya maling kundang. Ayo silakan dicoba buka handphonenya ya. Boleh dikeluarkan handphonenya. Bagaimana kelompoknya Naisela, ada masalah tidak nak? Tidak Bu. Sudah paham ya dengan isi ininya, perintahnya? Tidak Bu. Sudah. Nah nanti kalian boleh cari di Google kalian juga boleh, di handphone kalian untuk mencari jawabannya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, bagaimana kelompoknya Cio, ada masalah tidak nak? Bu, ini kita carinya upaya-upaya untuk melestarikan benda-benda bersejarah ya Bu? Nah iya, ini kan ada patung yang dirusak nih. Nah nanti perintahnya bagaimana cara kalian untuk melestarikan benda-benda bersejarah. Boleh kalian sambil cari di handphone ya, di internet. Baik Bu. Baik Bu. Ya, selamat Makasih, bekerja. Bu. Makasih. Berapa menit sih nak?
Baik anak-anak, sudah selesai berdiskusinya? Sudah. Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Ibu akan sampaikan dulu instrumen penilaiannya ya. Baik. Untuk instrumen penilaiannya, nanti pada saat kalian menyajikan, itu akan Ibu berikan poin nilai. Bagaimana cara kalian menyampaikan presentasi, apakah jelas, intonasinya, pesan yang disampaikan juga jelas. Nah, itu nanti ada poin penilaiannya. Lalu nanti bagi siswa yang bertanya juga akan mendapatkan poin nilai. Nah, nanti keterampilan menjawab dari kelompok yang presentasi juga akan Ibu nilai. Begitu ya, Nak? Iya, Bu. Nah, kita mulai saja ya presentasinya. Iya, Bu. Siapa yang sudah bersedia terlebih dahulu untuk memulai presentasi? Kelompok mana? Saya, Bu. Oh, kelompok 5 ya. Baik, silakan kelompok 5. Ayo berdiri. Sini aja, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Raisa Zaharul Fitria. Saya Raisa Fitria Octavia. Saya Clarissa Nurmaida. Saya Selfie. Kegiatan 1. Asal cerita. Malin Kundang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Isi cerita menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya dan anak tersebut dikutuk oleh ibunya menjadi batu yang bersujud. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita adalah kita harus menghormati dan menyayangi ibu kita dan janganlah kau lupakan perjuangan seorang ibu. Baik. Dari kegiatan 1, apakah ada kelompok yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Ibu persilakan. Bu. Ya, kelompok 1, Tasya mau menanggapi ya, Nak? Iya, Bu. Silakan. Kenapa kalian menyimpulkan isi cerita Malin Kundang seperti itu? Ya, oleh kelompok 5. Karena dari isi video yang kita tonton tadi, pesan moral yang didapatkan adalah kita harus menghormati dan menyayangi ibu kita dan jangan lupakan perjuangan seorang ibu. Jelas, Kak Tasya? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kegiatan 2, kelompok siapa yang siap untuk mempresentasikan? Ya, kelompok 6 silakan menghadap ke teman-teman ya.
turut menjaga kebersihan dan keutuhan. 4. Wajib menaati atau tertib yang ada di setiap tempat pengolahan sejarah. Wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku dan menjaga kebersihan dan keindahan. Dari presentasi kami ada yang ingin bertanya? Nah, bagi kelompok yang mau bertanya, Ibu persilakan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Alif, silakan Nak. mengapa kita harus melestarikan peninggalan benda-benda bersejarah? Baik, pertanyaan dari Alif akan ditanggapi oleh kelompok 6 ya. Siapa yang mau menanggapi, Nak? Saya Bu. Ya, silakan Indi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan benda-benda peninggalan bersejarah? Iya, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita sudah selesai berdiskusi dan presentasi. Sekarang kursinya dikembalikan lagi seperti semula ya. Yuk, dibalikin lagi. Biar rapi. Enak ya. tadi kita sudah selesai berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu mau jelaskan lagi supaya kalian tambah paham. Tapi Ibu minta kalian scan barcode untuk materi tentang sejarah lisan yang akan Ibu jelaskan. Ayo dikeluarkan HP-nya. Dikeluarkan HP-nya, ayo. Silakan di scan barcode ya. Sudah selesai? Sudah muncul untuk materi pembelajaran kita? Sudah ya. Baik. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang sejarah lisan. Ibu langsung masuk penjelasannya. Sejarah lisan di sini ada klasifikasi dari cerita rakyat, di mana cerita rakyat itu terbagi menjadi 3. Ada mitos, ada legenda, dan ada dongeng. Sambil kalian lihat ya di handphone kalian materinya. Mitos adalah cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Contohnya, ada seorang anak perempuan yang tidak boleh duduk di depan pintu. Mungkin ada dari kalian yang orang tuanya masih
zaman dulu ya. Lalu yang kedua itu ada namanya legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh si pemilik cerita. Nah, contohnya ada legenda Timun Mas, ada legenda Tangkuban Perahu. Lalu yang ketiga ada itu dongeng atau disebutnya adalah folktale. Nah, dongeng adalah prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Isi dongeng kebanyakan penuh dengan khayalan. Contohnya ada cerita Cinderella, Putri Tidur ataupun Putri Salju. Kita lanjut. Nah, jejak-jejak masa lampau itu banyak diutarakan sebagai sumber dari sejarah. Di sini ada 3 sumber. Yang pertama adalah sumber tertulis, yang kedua adalah sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda atau artefak. Kita mulai dari yang pertama ya. Sumber tertulis diantaranya adalah disebut prasasti silsilah keluarga. Itu dokumennya berupa tertulis, atau juga surat kabar, buku harian, piagam, lapat, dokumen biografi, jurnal, surat, laporan, dan mengulang rapat. Nah, itu biasanya disebut sebagai sumber tertulis. Lanjut ada lagi sumber lisan. Sumber lisan di sini adalah kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Biasa disebutnya sebagai oral history. Nah, di sini pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah itu dia direkam dan ditranskripkan ke dalam sebuah kertas. Lalu yang kedua, sumber lisannya adalah berupa tradisi lisan atau disebut oral tradition. Di sini contohnya tadi ya ada mitos, legenda, dongeng, serta cerita-cerita rakyat. Tradisi lisan ini lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dengan sebuah dokumen seperti arsip maupun buku. Lanjut. Yang ketiga adalah sumber benda atau disebutnya sebagai artefak. Dalam sejarah yaitu sebuah monumen baik piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan ataupun ornamen berupa relief, gambar-gambar, dan grafis berupa peta, perencanaan kota, sidik jari, dan foto fotografis ataupun berupa rekaman suara. Ini sumber bendanya yang berupa artefak. Bu, bagaimana sih ciri-ciri dari cerita rakyat? Ciri-ciri dari cerita rakyat yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang yang lain. Lalu yang kedua masih sifatnya tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga, cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya, penciptanya tidak diketahui, menjadi milik bersama, mempunyai kegunaan dalam kehidupan, dan mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Nah, biasanya dalam sebuah sejarah lisan mempunyai nilai-nilai budi pekerti. Contohnya tadi yang kalian sudah tonton ya di video paling ujung itu, atau sebuah cerita rakyat, ada nilai-nilai seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong menolong, serta kerukunan. Itu nilai-nilai yang tertanam dalam sebuah cerita. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Kalau kalian mau pelajari, silakan kalian baca kembali materi yang sudah kalian dapatkan tadi dari buku. Baik, Bu. Lanjut. Nah, jejak-jejak masa lampau itu
itu banyak diutarakan sebagai sumber dari sejarah. Di sini ada 3 sumber. Yang pertama adalah sumber tertulis, yang kedua adalah sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda atau artefak. Kita mulai dari yang pertama ya. Sumber tertulis diantaranya adalah disebut prasasti silsilah keluarga. Itu dokumennya berupa tertulis. Atau juga surat kabar, buku harian, piagam, babat, dokumen, biografi, jurnal, surat, laporan, dan notulen rapat. Nah, itu biasanya disebut sebagai sumber tertulis. Lanjut ada lagi sumber lisan. Sumber lisan di sini adalah kesaksian lisan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Biasa disebutnya sebagai oral history. Nah, di sini pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah, itu dia direkam dan ditranskripsikan ke dalam sebuah kertas. Lalu yang kedua, sumber lisannya adalah berupa tradisi lisan atau disebut oral tradition. Di sini contohnya tadi ya, ada mitos, legenda, dongeng, serta cerita-cerita rakyat. Tradisi lisan ini lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dengan sebuah dokumen seperti arsip maupun buku. Lanjut. Yang ketiga adalah sumber benda atau disebutnya sebagai artefak. Dalam sejarah yaitu sebuah monumen baik piramid, masjid, candi, makam, gereja, patung, lukisan, ataupun ornamen berupa relief, gambar-gambar, dan grafis berupa peta, perencanaan kota, sidik jari, dan foto fonografis ataupun berupa rekaman suara. Ini sumber bendanya yang berupa artefak. Bu, bagaimana sih ciri-ciri dari cerita rakyat? Ciri-ciri dari cerita rakyat yang pertama, penyebaran dan pelestariannya dilakukan dengan tradisi lisan, yaitu melalui penuturan dari orang ke orang yang lainnya. Lalu yang kedua, masih sifatnya tradisional dan disebarkan antar generasi dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga, cerita rakyat itu ada dengan versi-versi dan perbedaan dari setiap daerah, sehingga menjadi berbeda alur dari ceritanya satu dengan yang lain. Lalu selanjutnya, penciptanya tidak diketahui, menjadi milik bersama, mempunyai kegunaan dalam kehidupan, dan mempunyai logika sendiri yang membedakan dengan logika umum. Nah, biasanya dalam sebuah sejarah lisan mempunyai nilai-nilai budi pekerti. Contohnya tadi yang kalian sudah tonton ya di video Malipundang itu, atau sebuah cerita rakyat, ada nilai-nilai seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong menolong, serta kerukunan. Itu nilai-nilai yang tertanam dalam sebuah cerita rakyat. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Kalau kalian mau pelajari, silakan kalian baca kembali materi yang sudah kalian dapatkan tadi dari Ibu. Baik, Bu. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang sejarah lisan. Nah sekarang Ibu mau melakukan evaluasi pembelajaran melalui aplikasi WordWall. Ya, dipersiapkan handphonenya ya. Ibu sudah kirimkan linknya ke grup kelas kalian. Silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Kuliah dari mana? Kan jawabannya udah dikasih tadi. Coba, ayo. Malipundang dari mana tadi? Sumatera Barat. Malipundang di berapa? Nah, gitu cara mainnya, di drag ya. Udah.
Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Nah sekarang, siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya Bu. Ya silakan Kinan, mau menyimpulkan pembelajaran hari ini ya nak. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sebagai generasi muda wajib melestarikan sejarah lisan yang diturunkan dari nenek moyang kita, menjaga dan melestarikan benda-benda peninggalan sejarah Indonesia. Baik, beri tepuk tangan untuk Kinan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Kinan tadi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalian generasi muda harus melestarikan cerita-cerita rakyat di Indonesia yang diturunkan oleh nenek moyang kita terdahulu dan juga wajib melestarikan dan menjaga peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalianlah generasi muda yang wajib menjaga itu semua. Baik anak-anak, Ibu sampaikan juga pesan moral setelah tadi kita belajar, yaitu kalian harus menjadi anak yang berbakti. Karena jangan sampai kalian dikutuk kayak maling kundang mau jadi batu gitu ya. Nggak mau kan? Nah, jadi kalian haruslah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Apa yang disampaikan oleh kedua orang tua, kalian jalani dengan baik. Jadilah anak yang soleh dan soleha. Dan segala yang gak bagus jangan kalian lakukan. Bisa ya nak? Bisa Bu. Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan masuk ke materi sosialisasi diri dalam masyarakat dalam subtema interaksi sosial. Gitu ya nak ya? Ya Bu. Karena pembelajaran kita sudah berakhir, silakan ditutup untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Ya Bu. Tolong ketua kelas kumpulkan LKPD-nya nak. Ada lagi yang belum? Terima kasih nak. Baik anak-anak, karena waktu belajar kita sudah berakhir, kita akhiri tapi dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas Naisela pimpin doa nak. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jaga kesehatan ya. Ini cuacanya sudah sering musim hujan. Jangan lupa minum vitamin. Dan yang piket dulu ya sebelum pulang. Baik.